Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, saya Jasa Rahma Aulia dengan NIM 25020950007. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, untuk studi mewawancarai 5 profesi terkait dengan demokrasi sistem pemilihan secara langsung yang masih relevan dengan sila keempat di dalam Pancasila yang dibimbing oleh dosen pengampu Harmin Hatta, sarjana sosial dan magister ilmu komunikasi. Jangan lupa menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat, berkat doa. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait demokrasi sistem pemilihan secara langsung yang masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Di sini saya bertanya kepada Ibu Laura sendiri, dalam sistem pemilihan secara langsung kan masih suara masyarakat yang terbanyak menjadi penentu di dalam pemilihan secara langsung ini. Namun di dalam sila keempat kan Pancasila menekankan bahwa musyawarah untuk mufakat. Jadi menurut pandangan Ibu sendiri atau pendapat Ibu sendiri itu bagaimana sih Ibu sendiri sebagai Ibu RW itu bisa menyeimbangkan kedua hal ini di lingkungan tersebut sehingga hasil pemilihan tetap demokrasi namun juga mencerminkan bahwa semangat kebersamaan dan persatuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sila keempat. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menjelaskan terkait pemilihan RT sekota Makassar, khususnya di RW 3 Kelurahan Botorangi. Kami ini pemilihan ini secara langsung oleh rakyat yang memilih RT. Jadi ini tergantung daripada calon RT yang bersangkutan, bagaimana cara approach pendekatan mereka terhadap warga untuk bisa dipilih. Dengan catatan harus dia melihat dari kinerja masing-masing RT, calon RT, dan visi dan misinya apabila dia terpilih menjadi RT. Karena di sini adik, warga itu pilih RT, RT itu dipilih oleh RW. Nah, jadi ketentuannya seperti ini dek. Jadi itu bagaimana kiat-kiatnya seorang RT untuk bisa memberikan kepercayaan untuk dedikasi supaya warga itu bisa memilih calon yang dia inginkan sesuai dengan kriteria yang bersangkutan. Saya kira seperti itu. Dengan adanya kebersamaan dengan warga setempat yang berhak untuk mencalonkan diri dari RT, ini sudah ada kebersamaan, keadilan kepada masyarakat. Silahkan Anda mencalonkan diri dari RT. Bagaimana caranya kita mengapproach atau pendekatan kita kepada warga supaya calon RT itu terpilih. Jadi tergantung dari calon RT-nya, bagaimana dia mendekati warga, bagaimana visi dan misinya yang dia janjikan kepada warga, dan mudah-mudahan jadi itu memang terrealisasi. Dan insyaallah pulang diterima akan menjadi yang sesuai dengan keinginan. Saya kira. Oke Ibu, terima kasih Ibu Ramna atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan saya sendiri. Terima kasih juga Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya karena sudah saya wawancara kali ini. Saya akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Di sini terima kasih Bapak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, saya Jasa Rahma Aulia
dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait demokrasi sistem pemilihan secara langsung yang masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Jadi menurut Pak Elsafan SPD, menurut pendapat Bapak itu bagaimana sih sistem pemilihan secara langsung ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu berlandaskan nilai keagamaan dan kebangsaan seperti yang diamatkan dalam sila keempat atau sebaliknya, Bapak? Lebih baik menurut pemahaman saya, kan dalam sistem demokrasi itu salah satu wujud pelaksanaannya adalah pemilihan umum. Nah, kita di Indonesia itu yang sampai sekarang ini sudah melaksanakan sistem pemilihan umum yang langsung, di mana kita rakyat itu langsung menentukan pilihan kita sesuai dengan yang kita inginkan, baik pilihan presiden maupun pilihan legislatif. Ya, karena dengan sistem itu kita betul-betul sesuaikan dengan keyakinan kita bahwa wakil kita yang kita akan pilih akan menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah, dan pemerintah yang kita pilih dalam hal ini presiden betul-betul sesuai dengan hati nurani, karena itu yang kita inginkan sesuai dengan keyakinan kita. Nah, itu sudah sesuai dengan sila keempat, dan dari segi ketuhanan ya kita memilih ya misalnya orang yang satu keyakinan dengan kita itu kan kita berharap bahwa dia akan menjalankan fungsinya sebagai perwakilan kita sesuai dengan amanat dari Yang Maha Kuasa, seperti itu. Nah, kemudian begitu juga yang di pemerintahan, dalam hal ini presiden kita pilih langsung ya dengan harapan bahwa orang itu kita yakin bahwa dia sudah bertakwa dan sudah beriman yang sangat baik, sehingga dalam menjalankan pemerintahan dia akan semaksimal mungkin menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Karena itu selain bertanggung jawab kepada negara, juga akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu apalagi yang Itu saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan oleh wawancara saya pada hari ini. Semoga apa yang Bapak berikan jawabannya itu bermanfaat buat saya sendiri. Saya Jasa Mulia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan materi saya, yaitu demokrasi sistem pemilihan secara langsung yang masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri nih sebagai penyelidikan, bagaimana Ibu melihat peran pemilihan secara langsung ini di dalam menentukan pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi di wilayah masyarakat kecil, seperti memberikan dampak positif kepada masyarakat tersebut, contohnya penjual ikan. Dan apakah Ibu sendiri merasakan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di pemilihan secara langsung? Iya, ini dampaknya nelayan kan kasih masuk proposal 5 di perikanan, tapi 2 aja yang lolos, yang 3-nya itu tidak, karena proposalnya 2 aja yang lolos karena ada Pak Dewannya katanya, yang 3 ini tidak ada yang pegang Ki. Jadi 2 aja yang lolos anggota nelayan itu kelompoknya, dan diberi bantuan. Yang 3 kelompok ini tidak lolos karena katanya tidak ada anggota dewannya yang pegang Ki. Oh iya. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan.
wabarakatuh, dan terima kasih atas jawaban yang kasih pada saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Kakak Muhammad Alif Pratama. Bagaimana kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik dan sehat. Di sini saya akan mewawancarai Kakak terkait dengan demokrasi sistem pemilihan secara langsung yang masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Menurut Kakak sendiri nih, atau pendapat Kakak tentang sejauh ini kan sistem pemilihan secara langsung ini di Indonesia telah berhasil meningkatkan partisipasi di dunia politik, terutama di wilayah masyarakat. Dan bagaimana sih hal ini dikatakan sebagai berkontribusi pada penguatan demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila? Jadi sejak era reformasi pada tahun 1998, sistem pemilihan langsung di Indonesia telah berhasil meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat secara signifikan. Contohnya pada pemilu 2024, tingkat partisipasi mencapai 77,71%, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam memilih pemimpin dan mengawasi proses demokrasi. Partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, sehingga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Sistem pemilihan langsung di Indonesia telah berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui tingkat partisipasi yang tinggi dan merata, serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Hal ini berkontribusi pada penguatan demokrasi berlandaskan sila keempat Pancasila dengan memastikan kedaulatan rakyat, pemimpin yang dipilih secara langsung, dan kebijakan yang berkeadilan serta mewakili kehendak rakyat. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang Kakak berikan kepada saya. Semoga apa yang Kakak katakan pada hari ini bermanfaat buat saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Srianti Zainal sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu. Di sini saya mewawancarai Ibu terkait dengan demokrasi sistem pemilihan secara langsung yang masih relevan dengan sila keempat di dalam Pancasila. Jadi menurut pendapat Ibu atau pandangan Ibu sendiri itu, apakah hasil pemilihan secara langsung ini memiliki dampak positif pada kehidupan sehari-hari Ibu sebagai masyarakat biasa, dan apakah Ibu merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi Ibu terkait dalam sistem pemilihan secara langsung ini? Iya, jadi dengan adanya pemilihan secara langsung itu menimbulkan dampak yang sangat positif, karena dengan adanya pemilihan langsung kita jadi tahu wakil rakyat atau siapa-siapa yang kita pilih sebagai yang bisa menyampaikan aspirasi atau suara kita, seperti itu. Jadi, dan dengan seperti itu pula kita bisa menagih atau menagih janji kepada orang yang kita pilih untuk menyuarakan atau untuk
menimbulkan dampak positif di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Oh, oke, baik. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya, dan terima kasih juga atas jawabannya Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, itulah tadi wawancara saya dengan 5 narasumber yang berbeda, dan semoga apa yang saya tanyakan kepada narasumber tersebut bermanfaat buat diri saya pribadi dan semua orang. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.